Halo semuanya, di video kali ini aku mau ceritain alur film Damsel 2024. Ini bukan kisah putri yang menunggu pangeran datang menyelamatkan. Kenapa ada naga-nagaan? Agar tahu ada kisah apa di baliknya, tanpa spoiler berlebihan, yuk kita mulai ceritanya dari awal. Film dibuka dengan sebuah flashback ratusan tahun yang lalu. Diperlihatkan seorang raja bersama pasukannya memasuki sebuah gua misterius tempat tinggal seekor makhluk berbahaya. Sang raja memerintahkan pasukannya untuk membunuh makhluk tersebut demi kejayaan kerajaan. Namun saat mereka masuk, pasukan itu justru dibakar hidup-hidup. Namun raja tersebut masih selamat karena sang naga ingin membalaskan dendamnya hingga keturunannya. Cerita kemudian berpindah ke masa sekarang. Seorang wanita muda bernama Elodie diperlihatkan sedang menjalani hidup sederhana. Ia dipanggil oleh ayahnya, dan di sana Elodie bertemu seorang perempuan asing yang hanya menatapnya lalu berkata, "She is enough." Elodie merasa bingung dan curiga. Tak lama kemudian, Elodie mengetahui bahwa perempuan itu datang membawa lamaran pernikahan dari keluarga kerajaan. Ayah Elodie meyakinkannya bahwa pernikahan ini akan membawa kemakmuran. Ia menjanjikan armada, kereta kuda dan emas. Awalnya Elodie menolak, tetapi ia luluh karena ayahnya sangat membutuhkan bantuan untuk rakyat mereka, sebab wilayah mereka tandus dan miskin. Akhirnya Elodie berangkat ke istana bersama ayahnya, adiknya, dan ibu tirinya. Setibanya di istana, mereka disambut dengan sangat meriah. Elodie diberi kamar mewah. Ia sangat bahagia saat berdiri di balkon menikmati pemandangan indah. Dari seberang balkon, ia melihat seorang perempuan yang tersenyum padanya. Namun perempuan itu segera dipanggil pergi. Malam harinya, Elodie menghirup udara segar dan melihat cahaya obor di gunung kejauhan, seolah ada aktivitas ritual. Adiknya datang dan mereka tidur bersama. Keesokan harinya, Elodie bertemu dengan Pangeran Henry. Mereka mengobrol di taman. Elodie bertanya apakah Henry benar-benar tertarik padanya, karena ia merasa Henry terlihat dingin. Henry mengaku tidak tahu bahwa Elodie dipaksa menikah. Elodie menjelaskan bahwa pernikahan ini demi masa depan rakyatnya. Mereka berbincang soal surat yang dikirim Elodie, gambar hati berbentuk labirin. Mereka berkuda bersama. Elodie bertanya tentang obor di gunung. Henry menjawab bahwa itu hanyalah upacara untuk menghormati leluhur. Adegan berpindah ke ibu tiri Elodie dan sang ratu. Ibu tiri ingin agar kedua keluarga saling mengenal, tetapi sang ratu bersikap dingin. Ia mengatakan bahwa ini hanyalah transaksi. Keluarga kalian butuh uang, keluarga kami butuh mempelai wanita. Kami tidak butuh keluarga tambahan. Ucapan ini membuat ibu tiri Elodie sedih dan semakin suspicious. Ia lalu mendatangi Elodie dan memperingatkannya bahwa pernikahan ini terasa salah dan masih ada waktu untuk menolak. Keesokan harinya, Elodie didandani dengan gaun pengantin mewah. Pernikahan berlangsung indah. Setelah itu, Henry mengajaknya ke gunung untuk mengikuti upacara kuno yang pernah dikatakannya. Seorang perempuan pembimbing mengambil pisau dan menyayat telapak tangan Elodie dan Henry, menyatukan tangan mereka. Elodie diminta melempar koin ke jurang. Setelah itu, Henry menggendong Elodie, menyuruhnya menutup mata dan melemparkannya ke jurang. Elodie terjatuh pingsan lalu terbangun di dalam gua. Ia berteriak minta tolong, marah dan mencoba memanjat, tetapi gagal. Ia melihat banyak perhiasan dan potongan gaun, tanda korban sebelumnya. Dia lalu masuk ke gua dan dia berjalan di area itu. Kemudian Elodie melihat burung yang terbakar, lalu mendengar suara naga. Naga itu menanyakan namanya dan berkata bahwa ia hanya ingin apa yang dijanjikan, utang yang harus dibayar oleh kaumnya. Elodie kemudian disuruh lari dan naga menyemburkan apinya. Saat melarikan diri, Elodie terluka terkena semburan api di kakinya. Ia merobek gaunnya, membalut luka dengan kain dan menyalakan api sebagai penerangan. Kemudian dia masuk lagi lebih dalam, lalu dia terjatuh ke bawah. Di area itu dia melihat di seberangnya ada cacing bercahaya. Lalu dia bulatkan tekadnya, dia melompat terus hampir jatuh, tapi ada sabuk yang nyangkut.
Lalu dia pakai belati untuk naik ke atas. Lalu dia merobek bagian lengan gaun itu dan dia masukkan cacing bercahaya itu untuk penerang. Dia melihat dinding dan menemukan nama-nama korban terukir di dinding gua. Saat tertidur, Elodie bermimpi tentang para perempuan yang telah dikorbankan. Ketika bangun, para cacing bercahaya itu menempel pada kakinya dan tanpa ia sadari menyembuhkan luka bakarnya. Ia lalu menggunakan cacing tersebut untuk mengobati luka-lukanya. Elodie menemukan peta di dinding gua dan mulai menyusun rencana pelarian. Setelah ia teliti satu-satu tempat yang pernah ia kunjungi, ternyata ada jalan keluar, yakni area kristal. Dia harus melewati jalur tengah dan lurus. Setelah sampai di sana, dia ternyata harus memanjat. Lalu dia mempersiapkan dirinya untuk memanjat. Ia gunakan mahkota bekas korban yang berhasil memanjat. Saat mau sampai, dia sempat jatuh dan di bawah ada mulut naga yang siap memakannya. Namun akhirnya Elodie berhasil naik ke atas. Ternyata ia berada di puncak gunung. Dia awalnya nyerah, tapi dia lihat ada orang berkuda. Dia mencoba minta tolong, tapi tidak terdengar. Tak lama, naga datang ingin menyemburkan api. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Elodie. Perhatian naga pun teralihkan, lalu Elodie turun ke bawah. Ternyata itu adalah ayahnya Elodie, Lord Bayford. Elodie mengambil jalan samping. Di sana ia menemukan 3 telur naga yang telah hancur. Sekarang dia ngerti kalau ternyata itu adalah anak-anak naga yang dibunuh raja di masa lalu. Itulah alasan naga menuntut 3 korban setiap generasi untuk membalas dendam. Naga menyerang para prajurit dan ayahnya. Elodie bersembunyi dan sang naga minta Lord Bayford memanggil Elodie. Tapi ayah Elodie memintanya untuk tidak keluar dan meminta maaf karena telah egois. Ayahnya akhirnya tewas. Si naga mendengar suara yang dia kira itu Elodie, padahal bukan. Lalu Elodie pakai tali dan memanjat keluar, lalu berhasil kabur. Karena itu si naga marah sampai menghambur-hamburkan apinya. Sampai sang ratu melihat dan marah. Namun sang ratu justru membawa adik Elodie untuk dijadikan korban pengganti. Ibunya sampai ditusuk oleh pengawal. Sambil menahan sakit, ibu tirinya mencoba mencari bantuan. Lalu dia bertemu dengan Elodie dan menjelaskan bahwa adiknya dibawa ke gua. Hal sama pun dilakukan kepada adiknya. Lalu dia turun dan dia lakukan hal yang sama. Terus dia baluti tubuhnya dengan lumut agar bau tubuhnya tidak tercium. Dia lihat peta untuk sampai ke tempat sang naga yang ada telur. Dia pasang siasat agar mengalihkan perhatian sang naga. Lalu dia mengambil pedang. Benar aja, saat pemicu itu meledak, naga pun teralihkan. Saat naga lengah, ia mengkonfrontasi naga. Elodie menghadapi naga dan menjelaskan bahwa mereka semua telah dibohongi. Keluarga kerajaan selalu membuat reputasi naga buruk dan dia bukan bagian dari mereka. Tapi naga tidak percaya. Dia akan terus balas dendam sampai akhir hayatnya. Jadi itu sebabnya tangan Elodie disatukan dengan Henry agar darah mereka menyatu. Dan naga mengira Elodie adalah bagian dari mereka. Pertarungan sengit pun terjadi. Ia ditusuk oleh naga, namun Elodie berhasil membalas dengan menyerang bagian mata naga. Elodie juga berhasil menusuk tangan naga, membuat naga semakin lemah. Dalam upaya melarikan diri, Elodie berjalan membelakangi naga. Saat naga mendekat, langkahnya menghempaskan debu di sekitar gua. Elodie menyadari debu tersebut memantul kembali, menandakan adanya dinding di depannya. Ia pun berbalik dan dengan sengaja menantang naga untuk menyemburkan api. Benar saja, api tersebut memantul dari dinding dan justru menghantam naga itu sendiri, membuatnya kesakitan. Elodie menjelaskan bahwa darah yang dicium naga berasal dari ritual penyatuan darah. Saat ia punya kesempatan membunuh naga, Elodie memilih untuk tidak melakukannya. Ia justru menyembuhkan luka naga dengan cacing bercahaya. Di istana, pernikahan lain hampir berlangsung. Elodie datang dan memperingatkan semua orang untuk pergi. Pengantin perempuan melarikan diri. Sang ratu awalnya meremehkan Elodie, menganggap dirinya sok karena berhasil kabur. Elodie mengatakan bahwa ini adalah akhir dari kebohongan mereka.
Naga datang dan membakar istana. Sang ratu dan kekuasaannya musnah. Elodie hidup bahagia bersama ibu tirinya dan adiknya. Naga tidak lagi menjadi musuh melainkan sekutu. Gimana, seru gak? Ending yang sangat memuaskan kan? Aku kasih rating 8/10. Seru banget.